Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Melani dari kelas B Turots. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Turots, yaitu membacakan salah satu bab dari kitab Ta'limut Ta'lim. Dan di sini saya akan membacakan halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi halit ta'alum. Fasal mengenai niat fi halit ta'alum dalam keadaan belajar. Tsumma la budda, kemudian mesti minan niyati, dari niat fi zamani ta'alumil ilmi, dalam waktu mencari ilmu, karena an-niyatu, niat, hiya itu niat, al-aslu itu dasar, fi jamil ahwali dalam seluruh keadaan, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu, sungguhnya amal-amal itu, binniyati, itu hanyalah dengan niat. Hadis ini sahihun, itu sahih. Wan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin, banyak dari amal, yutasawwaru, yang terbentuk, bisurati amali dunia, dengan bentukan atau gambaran amal dunia, wayasiru, dan jadi itu amal, bihusnin niyati, dengan niat yang baik, min amalil akhirati, termasuk amal-amal akhirat. Wakam min amalin, dan banyak dari amal, yatasawwaru, yang terbentuk, bisurati amalil akhirah, dengan gambaran amal-amal akhirat, summa yasiru, kemudian jadi itu amal, min amali dunia, termasuk amal-amal dunia, bisu niyati, karena jeleknya niat. Wayan bagi, dan sepantasnya, an yanwiya, yang berniat, siapa al-muta'alimu, orang yang belajar, bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu, ridho Allah Ta'ala, terhadap mencari ridha Allah Ta'ala, wa darul akhirati, dan mencari tempat akhirat, wa izalata jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsi, dari dirinya, wa an sa'iril jihali, dan dari seluruh orang-orang yang bodoh, wa ihya iddini, dan menghidupkan agama, wa ibqa'il islami, dan melanggengkan Islam, fa inna baqo al-Islam, karena sesungguhnya melanggengkan Islam itu, bil ilmi, itu dengan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah, az-zuhdu, zuhud, wa taqwa, dan taqwa, ma'al jahli, disertai kebodohan, wa ansyada, dan telah menasyidkan, asy-syaikhul imamu, syekh imam al-ajal yang mulia, Burhanuddin, yaitu Burhanuddin, sahibul hidayah, pemilik hidayah, syi'ran, terhadap satu syair, liba'dihim, untuk sebagian dari mereka, fasadun, kerusakan, kabirun, yang besar, alimun, adalah orang yang berilmu, mutahatikun, yang menghancurkan, wa akbaru, dan lebih besar, minhu, daripada mutahatikun, jahilun, orang yang bodoh, mutanasikun, yang beribadah. Huma, mereka berdua, fitnatun, itu besar, itu fitnah, fil alamina, di dalam seluruh alam, azimatun, yang besar. Liman, bagi orang, bihima, karena sebab mereka berdua, fidinihi, dalam agama itu, man, yatamasaku, kecelakaan itu, man, wayanwiya, dan berniat itu, man, bihi, dengan terhadap mencari ilmu, asyukro, dengan berniat mensyukuri, ala nikmatil akli, terhadap nikmat akal, wasihatil badani, dan sehat badan, walayanwi, dan tidak berniat itu thalib, bihi, dengan itu mencari ilmu, ikbalan nasi, untuk menghadap atau berhadapan dengan manusia, walastijlaba, dan tidak menarik, hittomad dunia, terhadap barang-barang dunia, indas sultani, wal karomati, dan kehormatan, indas sultani, di hadapan pemerintah, wa ghairihi, dan selain pemerintah. Dan kemudian selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari apa yang saya baca tadi. Yang saya baca adalah pasal mengenai niat dalam keadaan belajar. Bagi para pencari ilmu atau thalibul ilmi, sepantasnya atau semestinya niat itu harus ada dalam keadaan ia belajar, karena niat itu adalah dasar dalam setiap keadaan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niat. Ada juga yang menafsirkan innama tasihul a'mal binniyati. Sungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis itu adalah hadis yang sahih.
Kemudian ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunia, banyak sekali amal-amal yang terbentuk atau yang dibentuk atau yang diniatkan untuk amal dunia, tapi karena dengan bagusnya atau baiknya niat, ia menjadi atau ia dicatat sebagai amal akhirat. Kemudian sebaliknya ada juga yang kita ada amal yang diniatkan untuk amal akhirat, tapi karena jeleknya niat maka amal itu hanya tercatat sebagai amal dunia saja. Nah, dan pencari ilmu sepantasnya dalam mencari ilmunya itu meniatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat di akhirat yang terbaik, kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan berniat untuk menghindar dari seluruh orang-orang yang bodoh, kemudian berniat untuk melanggengkan agama dan menghidupkan agama juga, karena sesungguhnya melanggengkan agama itu adalah dengan ilmu. Kemudian tidak sah sifat zuhud atau sifat zuhud dan takwa yang disertai dengan kebodohan. Dan Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin, pemilik hidayah, telah menasyirkan sebuah syair untuk sebagian para ulama dari kalangan mereka. Kerusakan yang besar adalah orang yang berilmu tapi dia menghancurkan. Kemudian ada yang lebih besar daripada itu, yaitu orang yang bodoh tapi dia itu beribadah. Maksud beribadah di sini adalah orang yang bodoh tapi dia sok tahu dalam beribadah, dia beribadah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan mereka itu adalah gambaran dari fitnah yang besar di dunia ini. Kemudian sepantasnya bagi para pencari ilmu berniat dalam mencari ilmunya itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akalnya dan sehat badannya. Dia sepantasnya tidak berniat dengan mencari ilmunya itu, tidak berniat untuk mengalahkan manusia, untuk berhadapan dengan manusia, untuk melawan manusia, atau tidak berniat untuk menarik keuntungan dunia ataupun popularitas di hadapan pemerintah dan selain pemerintah. Mungkin sekian pemenuhan UAS dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.